Halo, hari ini aku udah di Bandara Soekarno-Hatta. Aku lagi mau berangkat ke Palembang dan Bukit Tinggi. Perjalanan kali ini exciting banget karena nggak cuman ketemu teman-teman dan kulineran kayak biasanya, tapi aku juga bakal belajar masak sama warga lokal di sana. Perjalanannya kita mulai di Palembang dulu, jadi nanti tiba di Palembang lalu bakal stay di sana untuk seminggu. Kita belajar masak di sana. Baru habis itu kita lanjut ke Bukit Tinggi pakai travel. Katanya sih kalau di waktu-waktu sekarang kayak bulan Juli, Agustus gitu, setiap tahunnya di Sumatera tuh lagi panas-panasnya banget. Dan terakhir aku cek sih lagi banyak titik panas kebakaran hutan di Sumatera. Sejauh ini laporan dari teman aku, situasi di Palembang sendiri sih belum terdampak, tapi udah pasti banget bakal nyusul. Tapi semoga lancar-lancar aja di sana nanti. By the way juga kondisi kesehatan aku sendiri itu lagi nggak maksimal banget. Tenggorokan sama hidungnya lagi sensitif. Tapi it's getting better now, so ya semoga lancar-lancar. During the flight. Thank you. Fotonya tuh kayak gini. Actually it's kind of confusing for me because this is my first time. But I'll get used to it. Jadi udah turun dari stasiun Bumi Sriwijaya. Kita sekarang OTW ke akomodasi. Kita pakai Gokar. Ini serius gak sih? Cuma 6.000. Kayak almost 4 km untuk menuju ke akomodasi. Cuma 6.000 guys naik Gokar. Very nice. Terima kasih. Finally. Oke guys, jadi tadi aku udah ganti baju, udah singgah ke akomodasi, terus kita sekarang menuju ke tujuan pertama kita. Kita makan siang dulu di restoran Sarinande. Kita udah bersama Umi, Miu Miu. Biasanya manggil juga Miu Miu. Oh, Miu Miu. Terus ada Alif. Oke. Jadi restoran Sarinande ini katanya sih legend. Kayak pejabat dan turis selalu datang ke tempat ini. Nah, kita nggak Tapi tahu. Palembang kita nggak tahu sebenarnya. nah, tapi anehnya Umi dan Alif ini nggak pernah dengar. Ini kakak driver gokarnya juga nggak pernah dengar nama tempatnya. Terus, nah tahun lalu tuh aku udah pernah ke Palembang juga dan 2 kali ke tempat, berusaha nyari tempat ini 2 kali dan tidak membuahkan hasil juga. Nihil, tidak ketemu. Padahal udah ikut titik maps. Waktu udah nyampe, kok nggak ada tempatnya gitu. Jadi hari ini kita coba peruntungan kita lagi. Amin. Oh ini ada. Bukan. Oh, Ada. Oh emang gimana maksudnya? STD ini nah. Ada. Jadi Jadi ada. harapannya ada nih. Ada sih harusnya kalau udah di situ ada. Oke, kita coba. Harusnya. Terima kasih. Guys, kita nemu restorannya. Yeay, akhirnya guys. Ternyata memang mendep anjir. Bukan. Ternyata memang mendep anjir. Apa kemarin tutup ya? Kayaknya udah ke sekitar sini deh kemarin. Finally. Kita ke lantai 2 guys. Katanya di lantai 2 pakai AC. Air condition. Tempatnya bagus ya. Permisi. 3 orang kok. Guys, akhirnya kita berhasil ke Sarinande dan inilah makanannya. Meriah sekali. Kita kasih tunjuk satu-satu. Ini kita pertama punya ayam kecap.
Ini ayam kecap yang seperti apa nih teman-teman? Bisa dijelaskan nggak? Kayak semur tapi bukan semur, apa Kayak ya? semur tapi bukan semur. Mungkin khas ini kali ya? Ini umum nggak ditemukan Enggak, seperti ini? biasanya kalau nggak semur dia kecap yang ada kacangnya. Berarti ini stylenya Sarinande sendiri nih, unik. Ya. Cukup unik ya. Nanti kita coba. Terus ini pentol ikan Palembang. Ini Kita penasaran. tanya ya ini ikan apa? Oh. Siapa tahu ikan patin. Ini penasaran banget dari dulu sih. Kepo karena jarang ditemukan di daerah lain. Terus ini ada brengkes, Brengkes bener nggak? pepes ikan Palembang. Oh ya brengkes. Betul. Dibelah aja langsung. Dia fillet apa? Hah? Ini apa? Oh ini Perut. Ini Ya, perut yang doang. gede, Ini yang perutnya gede. doang. Astaga ini perutnya doang. Oh, oke. Terus ini ada sate ikan Palembang. Ya. Kita coba buka. Ya sate ikan katanya cenah. Jenah. Oke, stylenya seperti ini. Sate ikan. Sate ikan. Jadi kita coba. Terus ada malbi. Terus ada sambal udang pakai Tomat mini. cung. Cung kediro. Cung kediro. Yeay. Banyak susu salah. Apa? Gimana Alif? Susu bahasa Arab. Ini satu lagi. Terus ini my fave kayaknya. Ini ada sambal mangga dan sambal nanas. Terus ada juga telur ikan patin ya tadi. Gabus. Gabus. Telur ikan gabus sama ini seluang. Tapi yang menarik itu seluang di Ketapang sendiri atau di Kalimantan Barat juga mudah ditemukan. Aduh, coba yang mana dulu ya? Jadi bingung. Sekarang saya coba ini dulu. Kita coba ini deh, si udang Cungnya cicipin. sama pakai cungnya. Kelihatan nggak sih? Aduh, kita belum punya tripod ya. Sabar ya guys, satu-satu invest equipmentnya. Oke, tangan. Nasinya menyenangkan, pulen. Makan cuy. Makan cuy. Cuy. Gara-gara Cina kah? Jus Cina cuy. Jadi Sebutin semuanya. Aku mau nyoba malbinya. ini obviously dimasak lama. Jadi si cungnya ini jadi super lembut banget. Dan udangnya Overcook. mungkin overcook tapi jadi tekstur tersendiri yang menyenangkan juga sih. Jadinya si kulit-kulitnya segala ekornya segala tuh bisa dimakan dan tidak membahayakan gitu. Tidak enak aja gitu dimakan. Enak. Selanjutnya kita coba sama mangga. Kata Umi enak banget. Kelihatan nggak ya? Jadi si mangganya nih dicacah, dipotong dice, kotak-kotak. Yang biasanya umumnya diserut ya sih? Enggak juga. Emang kayak gitu set. Gitu. Tapi kalau yang kayak lebih umum lah di tempat lain itu selain di sini, Oh iya. kebanyakan diserut ya. Oke, Umi nyobain malbi. Saya nyobain sambal mangga pakai si telur ikan kali ya. Kita coba. Ini kayak berbawang guys. Bawang bukan sih? Ada bawangnya. Malbi emang dikasih bawang ya? Bawang goreng. Bawang merah goreng. Telur ikan gede, kayak kunyit. Bentuknya kayak kunyit. Enggak, coba ya. Super crispy. Gue ngambilnya gimana sih? Keras banget anjir, gak bisa dibedang. Enak. Harus cocok. Enak tapi tawar. Emang pure gurih dari si Ya, rasa asli telur ikannya aja. telur aja gitu. Kita mix. Goreng doang ini. Ya benar-benar digoreng dong, nggak dibumbu gimana. Kasih sambal mangga. Enak. Yang gua notice dari sambal mangga, sambal buah-buah gitu di sini tuh teksturnya tuh saucy banget, saus. Apanya? Teksturnya tuh saus, bukan kayak sambal dan air, ngerti nggak sih? Iya. Atau minyak. Benar-benar saus yang kental gitu. Emang kalau yang ini kayak gini teksturnya. Buah. Enak. Malbi enggak? Boleh. Oke guys, kita sekarang cobain malbi pakai nasi.
tambah kriuk dari telur ikan. Kurangnya satu sih. Kita coba Sate ikan. sate ikan Palembang. Apa sih sate ikannya? Kata otak gitu ya? Coba kita belah ya. Sangat nyikan banget ya. Teksturnya ternyata meaty banget di dalam. Kelihatan nggak? Menarik. Wangi ikan banget. Kalau di ini ngingetin aku sama masakan di Kalbar, namanya kerupuk basah. Ya, intinya kayak adonan kayak gini-gini juga ikan gitu, terus direbus atau dikukus. Cobain, siapa mau? Alip dulu. Kalau di Kalimantan tuh kerupuk basah dimakan pakai bumbu kacang. Bentuknya panjang-panjang, mirip Seperti pempek. mirip pempek. Lenjer. Dia otak-otak. Oh, cocok premium kita makan di tapi atun. Wah, lebih enak tuh. Tapi ini super meaty. Karena aku itu Meaty banget. Teksturnya padat, kenyal. Enak. Wangi banget. Nyam. Ini menyenangkan ya, si telur ikan buat nambah tekstur di makanan. Kita coba sambal nanas. Nanasnya tipe yang kering. Katanya tuh nanas Prabu Muli itu beda sama nanas pada umumnya. Jadi katanya lebih kering. Gue Nggak tahu ya? Katanya. Pernah dengar. Tapi ini teksturnya kering sih, bukan yang juicy basah gitu. Kita coba ya. bukannya lebih mateng aja kalau dibasah. Nggak bisa. Sambal nanasnya enak banget. Jadi si nanasnya itu teksturnya masih crunchy. Karena dia pakai tipe nanas yang kering. Jadi itu nggak benyek. Tapi kalau disuruh pilih sambal mangga sih, lebih asam. Segar. Si nanasnya nggak terlalu asam. Tapi teksturnya menyenangkan. Kita coba ini sekarang, pentol ikan. Bentuknya lucu ya guys. Kayaknya ini adonannya sama sih dengan si ini ya, sate ikan. Cuman bedanya dibentuk dan digoreng aja nih. Masih sama meaty, sama kenyal. Tapi lebih harum karena digoreng. Teng. Bagi em. Tapi entah kenapa tetap lebih enak si satenya. Lebih suka ini sih si sate ikannya. Kalau ini bumbunya satu ya sama yang tadi ya. Entah kenapa teksturnya jadi lebih enak juga di. Iya sih. Lebih ini kayaknya apa ya Denny? Apa beda? Enggak, kayaknya bumbunya sama, cuman namanya gedung dan lain-lainnya itu beda. Kita coba si ayam kecap ala Sarinande sekarang. Harum sih. Ada cabai hijaunya. Harusnya tuh pakai bawang-bawangan biasanya. Coba. Tapi kecapnya enak. Pokoknya satu kesatuan ini harum banget. Kesatuan emang. Satu kesatuan ini harum Tadi banget. soalnya gua kan ngatur sama apa tadi? Enggak sama ayamnya. Ngerti. Tapi jujur cukup asin si ayam. Ya nggak sih? Iya. Di si ayamnya ya kayak si kecapnya. Jadi asinnya itu fokus di ayamnya. Terus manisnya tuh andelin si kecapnya. Begitu. Memang harus makannya harus dicampur. Ada potongan cabai hijaunya. Kita ambil sebiji kali ya. Bergaya. Agak pedas. Pedas? Belum. Kan gigit. Enak. Tapi menarik banget. Sama bumbunya enak tuh. Tempoyak lupa. Saya nggak makan durian. Tapi nggak apa-apa. Harus coba. Emang tempoyak? Tempoyak. Tadi udah bilang. Iya. Lupa. Emang tempoyak. Brengkes sama tempoyak beda dong. Ya, dia merengkes tempoyak. Nah itu ngerti. Aku mikirnya ya. Nggak apa-apa, kita harus coba ya guys. Kenapa Anda tidak makan durian? Nggak tahu, dari kecil nggak suka. Aneh. Kan di Kalimantan tuh, padahal bapak saya punya kebun. Ada buah. Waktu dicium, oh my god, tempoyak. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Beneran. Ini, oh my god, this is my first time ever. Bisa jadi suka loh. Bisa jadi. Oke, ini akan menjadi pertama kali seumur hidup saya ini makan harus mulai. durian dan tempoyak. Bismillah.
dapat diterima. Tapi apakah doyan? Kalau lu nggak suka baunya, masih bakal keganggu. Masih aman sih, jujur masih aman. Alhamdulillah, saya happy makan di sini. Yeay. Enak. Jadi menurut aku Sarinande ini emang tempat yang pas kalau misalnya bawa orang pertama kali datang ke Palembang buat ngenalin Lidah dulu. lah, apa ya? Pembuka buat journey jalan-jalan di Palembang. Jadi di satu tempat tuh udah bisa merasakan secara umum masakan Palembang tuh seperti apa begitu. Sekarang kita dessert ya Umi, benar nggak Umi? Bisa. Kenyang ya? Iya. Nggak apa-apa, saya saja. Umi coba nyicip aja. Srikayo. Jadi Srikayo ini adalah salah satu dessert Palembang favorit saya. Serikayo. Ini Srikayo ala Sarinande. Kayaknya ada ketan nggak? Kita coba cek ya. Harusnya ada lah. Biasanya nggak ada kalau kayak gini. Nggak ada. Nggak ada. Biasanya, Anjay. biasanya memang Kate. memang kate kalau di Kate. tempat kayak gini. Jadi full srikaya gitu. Ya, full Srikayo. Serikayo. Srikayo. Kayu. Kita coba. Jadi dia kayu. Jarang gagal sih kalau srikaya. Jarang gagal. Biasanya. Enak, cuman pernah makan yang lebih sesuai dengan selera saya. Tapi apakah ini enak? Enak. Saya bisa makan 10? Iya. Wow. Srikayo itu tidak bisa salah, benar kata Umi. Wow. Memang. Memang kayak versi orang aja beda-beda gitu. Iya. Tapi dia Ada biasanya gagal. ada versi yang saya lebih cocok sebenarnya. Cuman ini udah cukup, ini enak. Saya masih bisa makan 100. Saya mau 100. Tekstur Srikayo ala Sarinande ini super duper lembut. Kalau yang gue pernah nyoba sebelumnya yang gue suka itu lebih apa ya, lebih thick, lebih creamy gitu. Ini Lebih nggak- padat, ini nggak creamy lebih ya? padat. Yang mana? Di Mana? Vico? Hah? Oh. Iya, Vico ada jual Oh, juga. itu pas yang last day itu gitu ya? Iya. Enak guys, luar biasa. Srikayo is just basically Palembangis pandan custard. Srikayo. Nah, tuh salah. kecuali Sarinande kalau saya- mantap. Sudah selesai untuk Sarinande hari ini. Jadi kita udah selesai makan di Sarinande. Kita besek guys. Bungkus. Bisa bertanggung jawab atas makanan, no food waste, oke? Sekarang mau lanjut nongkrong. Kita mau ngeteh di Hijaukan Teras. Sama makan pempek. Makan pempek. Itu wajib buat diri kamu. Katanya di sana pempeknya lebih enak dari tit. Dari inisial ini. Dari inisial ini. Katie. Jadi tahun lalu aku udah mau datang ke Hijaukan Teras kayak 2-3 kali juga. Bahkan sampai udah DM orangnya. Oh ya. Nggak dibales. Terus dia malah jualan pot. Dia malah tutup Padahal dia dan jualan pot. Pot bunga. Instastory. Iya, Tapi nggak bagus. iya. DM saya tidak dibalas. Jadi tahun lalu belum berjodoh. Semoga tahun ini berjodoh. Seperti Betul saya banget. dengan Sarinande. Oke, jadi kita mau ke tempat yang namanya Kurindu Rumah. Jadi si Hijaukan Terasnya sendiri tuh lagi off. Tapi mereka jualan produk mereka di Kurindu Rumah ini, guys. Begitu. Jalan kaki. Kita jalan kaki aja dari Sarinande karena ternyata deket banget, ya sampai 1 kilo. Let's go. Jadi kalau aku lagi traveling ke daerah lain, hal yang aku suka perhatiin itu adalah salah satunya tuh arsitekturnya. Nih. Jadi dari gaya arsitektur itu kita bisa melihat banyak hal, ada cerita dan budaya di baliknya. Ini contohnya, ini obviously kita lagi di kawasan orang Cina dengan pintu dengan gaya seperti ini, terus ada teralis-teralisnya seperti itu. Kebanyakan juga modelnya kayak ruko gitu. Menarik banget. Palembang ini kota yang menarik buat saya. It's like a melting pot for a lot of kebudayaan. Jadi ada influence dari Cinanya, ada influence Arabnya, ya kan Alip? Iya kan Alip? Terus ada Melayunya juga. Apalagi kan Palembang kota tertua kan jatuhnya. First impression tahun lalu ke sini itu melihat bangunan-bangunannya mostly udah tua semua. 1988. Kebanyakan tuh bangunan-bangunan lama. Lu harus cobain makanan-makanan pinggiran kayak gitu, Nek.
Mau? Oke, yang es Mamat tuh menarik coba. Lu mau? Apa sekarang ya? Sekarang apa? Muter nih. Nanti dia udah tutup. Sekarang ya? Sekarang kali ya? Alip S1 kali ya? Lu megang case nggak? Bawa. Itu yang paling penting kalau mau Iya. Ini ada es yang menarik guys waktu kita lagi di jalan. Es Mamat. coba paket oleh-oleh itu. Hah, ada oleh-olehnya juga. Es mbak, Wow. Es es kacang, kacang merah aja tuh. ya, Campur tuh. Apa ada alpukat tuh? pokoknya habis. Nah, Ya, lagi musim padahal Kak. Hah? Kan lagi musim. Ya dijual habis. gimana sih Alip? Biasanya banyak kalau kita stok. Tadi banyak pagi tadi kan ini Oh, usul pagi ya. Jam berapa buka Kak? Jam 10 bukan. Cincau sama kacang nih campur. So, minum sini mbak. Pakai ini, langsung bawa pulang. Makan di jalan. Makan di jalan. Ada wadah enggak Kak? Hah? Pakai wadah. Nah itu, oke. Berapa? 10. Satu. Kalian mau nggak? Satu aja. Kacang kamu cincau ya? Iya, Kacau jadi. kacau. Gas, kacau. Nih, Apa namanya? coba. Plankton. Anton. Plankton. Oh, Anton. Anton. Iya Anton itu. Oh, cewek. Hah? Cewek apa? Operasi habis mbak kita tuh. Transgender. Iya. Betino Anton. Betino Anton. Dari Thailand itu tadi mbak. Ini campurannya apa aja nih? Biasanya ada cincau, ada tape, ada pokat, ada nangko, ada dawet, Heeh. berhubung sore habis. Kacau ada ya Kak? Kacau. Kacau ada. Oh, kacau masih ada. Iya. Ini pakai santan sama sirup ya? Sudah ini. Hah? Sudah dikasih. Nanya aja. Yuk tambah dari mbak. YouTuber ya? Baru Amin. mau merintis. Amin. Kalau becek Doain lah ya. bohong kayak. Iya. Masuk video es Mamat kan. Mantap sekali. Oke, berapa nih kacau nih? Oh, udah kacau. 18 saja. 18. 18 juta. 18 juta. Balik ya Kak ya langsung Iya, tutup. 18 juta. Bos ini duitnya lah 18 juta. Bos ini duitnya, besok aku udah jualan kan. Teko gerobak 18 itu. Apa No. Aduh, udah ada 1000 lagi. Dengan angpau legendarisnya. Nggak suka pakai dompet guys, kita pakai angpau. Zaman waktu itu ya. Beda lagi ya. Ada 3 Yang mana? 3.000 ada nggak? Dado. Ini ada 1.000. Kate, Ada kate. 2.000. Dari tadi kek. Minggu baru sadar ada 1.000. Kembali 20. 20 juta beli ya. Oke. Nah, jadi tinggal HP tuh. Iya. Dijual inilah. Heeh. Biar pakai HP tidak jualan lagi. Balik juga itu. Balik juga itu. Ucapan tadi langsung bukti. Kasih ya Kak. Terima kasih. Jujur, gue kira esnya lebih halus, ternyata cukup kasar. Tapi es kayak gini nggak bisa salah ya guys, apalagi Palembang yang panasnya nih buat bedesau. Mau kemana? Sini. Mau sini. Panasnya bedesau. Ini ya. Kita coba. Ini yang coklat apa sih? Coklat bukan coklat. Ya apa? Dari kacang merahnya nggak sih itu? Mungkin. Ini SKM coklat kali. Iya. Tapi agak dicairin gitu. Nggak manis sih, nggak ada rasa. SKM coklat. Buat Ah, berarti dari kacang merahnya itu. nggak boleh salah. Enak. Mau gimana pun bentukannya tetap. Es Mamat mantap. Jadi kondimen kayak sirup-sirup dan saus-sausannya dan bla bla blanya itu kayak banyak banget. Hah. Terus kita kira bakal manis, ternyata enggak. Itu nggak manis. Enggak manis, cobain. Kayak sangat lengket gitu kelihatannya tuh. Iya, kelihatan Nah, kelihatan ini. sangat obes, ternyata enggak. Enggak kan?
Pas, enak. Manisnya nggak berlebihan. Manis yang pas. Dominan kacang ya? Iya, dominan rasa dari si kacang merahnya sendiri. Nice. Ini tempatnya. Ya. Pomikan. Kamu ini ngambil nih. Jadi guys, akhirnya kita ketemu langsung sama ownernya. Maaf ya, hampir setahun kali ya. Saya sudah dapat Soalnya kemarin tuh klarifikasinya. apa? Bulan berapa? Karena hijaukan teras belum buka, kita kesini. Yoi. Iya, Kita coba menu yang ada dulu hari ini. ada. Kalau iklannya yang ini kan. Mm-mm. Mau coba choco ginger deh? Ini dengan kakak siapa nih kak? Kak Tasya. Bikin apa nih kak? Choco ginger. Pesanan saya. Pakai apa aja? Jahe, Mm-mm. krimat, Mm-mm. sama coko. Oke nanti. Nice. Aku diajak satu. Jadi mereka ada menu pempek juga. Ini ada pempek apa aja, Lips? Ini ada pempek crispy sama pempek telur. Oke. Yang kita pesan cuma 2 itu. Oke. Konon kata Alip lebih enak dari C- inisial cemol. Candy. Keti. Terus si cukonya nih lebih kental, lebih banget gitu, mantap. guys. Nih. Tuh, Oke, coba coba Umi. Ya, ini coba ya. Enggak kelup. Oh gitu ya. Cara Perfect, makan pempek yang benar ya. Cobain guys kesini, namanya hijaukan teras. Salah. Kurindu rumah. Kurindu rumah. Cobain guys. Kan enak. Cak Mano wong Palembang makan ini. Cak ini ya. Enak Cak Mano. Pempek. Celup. Nih, makan. Gitu guys. Alright. Ini pempek crispy. Sumpah ini enak sih, jujur. Udah kenyang tapi anjing enak lagi. Pikir kamu pesen yang lonjong tadi. Cukanya. Fried to perfection. Tuh kecil. Tapi yang temannya agak ini tau, agak Tengah. gitu. Telur. Iya. Dalamnya lembut banget. Dia nggak banyak sekali. Kalian sukanya yang kayak gini? Apa? Yang enak nih kayak gini sebenarnya. Enggak sih. Ini yang lembut banget dalamnya. Karena tipenya beda-beda. Tergantung. Tapi selera Alip dan Umi ini gimana? Ya enaknya kayak gini. Suka yang kayak gini. Dalamnya lembut, luarnya crispy ya. Ya daripada Luarnya kayak berkulit gitu. Apa ini kayaknya agak aneh telurnya. sedikit kan.